Baik, selamat malam semuanya. Saya di sini coba menjelaskan sedikit tentang materi seni budaya kelas 7 tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kebetulan saya baru selesai menyelesaikan PowerPoint-nya, jadi di sini sedikit saya mengarahkan apa sih sebetulnya mau kita pelajari gitu ya. Pertama tentunya kita mau belajar menggambar. Namanya menggambar adalah kan pastinya proses pertama adalah bagaimana kita meniru sebuah objek dan memindahkannya dalam sebuah media gambaran begitu kurang lebihnya. Kalau melihat secara peta konsep, ya kita harus mengetahui dulu apa pengertiannya, kemudian objek apa yang mau kita gambar, kemudian unsur-unsur apa yang mendukung atau prinsip apa yang mendukung sehingga kita bisa menggambar objek itu tadi ke dalam sebuah media. Nah, tentunya tadi yang dijelaskan alat dan bahannya apa saja yang diperlukan, dan terakhir adalah bagaimana prosedur dan teknik membuat gambarnya tadi. Nah, ini saya dijelaskan tadi ya tentang pengertian menggambar dan kemudian pengertian tentang flora, fauna yang kita sudah tahu flora itu adalah tumbuhan, fauna adalah hewan, alam benda itu terbagi dua, ada benda yang dibuat manusia secara sengaja kayak yang kita pakai ya, kayak meja, kursi gitu kan, kemudian atau benda yang sudah ada di alam seperti batu, sungai, pegunungan, itu kan adalah bentuk benda yang sudah ada di alam. Nah, unsur-unsur yang apa saja yang mau kita, unsur-unsur apa saja yang mendukung pembuatan gambar tersebut gitu maksudnya. Ada beberapa unsur gitu, di sini ada 5. Pertama yang paling kecil sekali adalah titik. Yang paling kecil gitu. Kita mengawali kalau dulu di TK mungkin kita tahu ya. Pernah mungkin TK kita menghubungkan titik dari titik satu ke titik yang lain gitu kan. Kalau pernah TK gitu kan sama anak-anak dihubungkanlah. Nah, ketika titik ketemu titik ini dihubungkan jadi sebuah garis kan gitu. Nah, garis tadi ketemu garis lagi jadi sebuah bidang. Ini kamu bisa lihat ya. Dan bidang itu ada beberapa bidang ya. Mungkin yang gambar tidak beraturan berarti dikategorikan tidak geometris atau non geometris. Kalau gambarnya dia garisnya rapi berarti geometris seperti segitiga, segitiga. Ini dia tadi yang saya bilang garis. Karena garis itu dari garis saja kita sudah bisa buat karya. Garis lurus, melengkung, zigzag, ya, putus-putus. Kemudian ada, nah garis ketemu garis jadilah bidang. Bidang ada yang geometris, ada yang non geometris. Dan bidang ketemu bidang jadilah bentuk. Contohnya ruangan ini gitu ya, tembok ketemu tembok-tembok jadi ruang apa? Kamar. Dalam bentuk. Ya, ini bentuknya ada yang kubus, ada yang prisma, ada yang bola, ada yang tabung. Nah, kemudian unsur yang berikutnya adalah yang mau kita, yang terakhir sekali biasanya kita kan udah selesai gambar nih, pasti kan yang pengen warnain dong. Nah, ternyata warna itu dibagi lagi ada primer, sekunder, tersier gitu. Nah, primer sendiri itu ada 3 warna, merah, kuning, biru. Bukan merah, kuning, hijau ya. Sebuah lagu ya. Merah, kuning, ya enggak. Tapi warna primer adalah merah, kuning, biru. Dan hijaunya sendiri adalah perpaduan 2 warna yaitu kuning dengan biru. Jingga atau oranye adalah perpaduan 2 warna, merah dengan kuning. Dan yang terakhir ungu sendiri perpaduan merah dengan biru. Dan yang terakhir adalah warna tertier gitu. Di sini ditulis biru kemerah-merahan. Berarti ketika dicampurkan biru dengan merahnya mungkin lebih banyak birunya gitu kan. Kemudian juga hijau kebiru-biruan. Ya, ketika dicampur biru dengan kuning jadilah hijau, tapi birunya kebanyakan jadi hijau kebiru-biruan ya. Nah, langkah baiknya nanti kamu coba deh penyempurnaan warnanya. Nah, prinsip menggambar ya. Ada sebuah lukisan di sini. Prinsipnya ada beberapa hal tentunya. Ketika dalam menggambar pasti ada hampir ada kesamaan gitu. Kalau di musik namanya irama itu kan adalah apa namanya, kalau birama kan ketukan berulang-ulang. Nah,
kalau irama adalah mengikuti melodinya gitu. Misalnya irama dangdut, irama pop gitu kan pasti berbeda ya. Nah, ketika dalam menggambar itu ada iramanya yang berbeda-beda gitu yang dijelaskan. Kemudian pusat perhatian apa sih yang menjadi hal yang menarik dari gambar tersebut? Itu prinsip yang berikutnya adalah kesatuan. Bagaimana di dalam unsur itu disatukan sehingga menjadi sebuah objek yang indah dilihat. Keselarasan artinya adalah ada beberapa unsur yang serasi dari objek itu sehingga terjadilah suatu harmoni. Kemudian proporsi, bagaimana kita memperbandingkan gitu ya, proporsi gitu. Misalnya gini, kita menggambar sebuah teko dengan gelas gitu. Masa sih kita gambar cangkir lebih besar daripada tekonya kan itu kan tidak profesional gitu ya. Oke, kemudian komposisi, gimana kita mengisi, menetapkan suatu benda itu terlihat indah gitu dalam komposisinya. Dan yang terakhir adalah keseimbangan gitu. Kita gimana bagian dari setiap penggambaran itu ada yang simetris gitu, kanan kirinya sama, ada juga keseimbangan yang bersebelah gitu ya. Nah ini dia unsur-unsur maksud saya beberapa prinsip tadi, kesatuan, keselarasan, terus kemudian irama, pengulangan, proporsi tadi, komposisi, keseimbangan ya. Dan dalam menggambar kita juga perlu memperhatikan alat dan bahan yang perlu kita perlukan. Kalau lihat di gambar itu ada pensil, ada penghapus, ada media yaitu kertas gambar, pensil warna, krayon, dan apa ini? Cat air. Nah, dan yang terakhir yang perlu kita pelajari adalah teknik dalam menggambar. Itu ada bentuk dasarnya. Misalnya kita mau menggambar bunga nih. Kenali dulu dasarnya bunga itu apa sih bentuknya. Nah, kita lihat ini kan kayak setengah bola ya. Kita buat dulu gitu kayak setengah bola. Kita buat tangkainya. Bentuk dasarnya seperti apa. Kemudian disusun lagi bagian-bagiannya. Mungkin agak selengkung di buah kelopaknya. Dan tahap berikutnya mulailah kita buat suatu titik pusat yang menjadi perhatian yang mana gitu. Oh kita perhatian kita yang di atas nih tadi yang terusnya yang mana gitu. Dan yang terakhir adalah membuat arsiran atau juga ditambahkan dengan warna. Itu untuk yang flora. Alam benda gimana? Nah ini tadi prinsipnya tadi keseimbangan gitu loh. Kita buat garis supaya sama dia kan bentuk dasarnya dapat. Setelah itu kita hapus dia ya kita lengkapi kita kasih apa namanya lebih dinyatakan lagi gitu ya lebih tebal mungkin supaya lebih jelas dan kemudian tahap berikutnya kita buat mulai arsirannya gitu. Kenapa buat arsiran itu tujuannya supaya benda itu kelihatan lebih apa ya hidup ya. Jadi ada dapat cahaya di mana melihat gelap terangnya di sebelah mana gitu kan ketahuan dengan kita melakukan arsiran. Dan yang terakhir adalah latar belakang gitu supaya benda itu tidak ngambang kelihatannya ya ada di atas meja dan dia dekat samping tembok gitu. Nah setelah kamu mengamati tadi yang saya jelaskan di selesai sebelumnya, nah ini ada tugas buat kalian. Kamu bisa perhatikan apa sih yang kamu dapatkan dari materi hari ini. Dan kamu coba praktekkan gitu di rumah nanti. Kamu lihat keliling sekitar kamu, kenali mana yang flora, mana yang fauna, mana yang alam benda. Kemudian kamu temukan unsur-unsur dan prinsip-prinsip yang di dalam seni rupa yang ada di flora, fauna, dan alam benda itu. Tujuannya juga apa sih? Ya supaya kita juga ada lebih mengenal lagi ciptaan Tuhan gitu ya. Kita menyayangi dia, menjaganya gitu. Yang kedua adalah coba apa ya bertanggung jawab lah dalam tugas-tugas peduli. Nah, ya kamu belajar untuk memberanikan diri untuk berinteraksi. Dan media yang dibutuhkan adalah kertas, alat tulis, dan benda-benda sekitar. Ini langkah-langkahnya, ya, kau bisa lihat. Kemudian setelah di situ dibuat ada minimal 5 benda ya.
Kemudian nanti Kak Bapak akan mau buatkan lagi lebih lengkap di Google Classroom. Nah, ini dia kolomnya. Ada kolom nomor, nama bendanya tadi ada 5, kemudian gambarnya apa, analisa keinginan benda itu apa. Oke, terima kasih. Tapi mungkin saya sedikit kasih bocoran kali ya. Nah, ini nih penjelasannya. Ini contoh tadi. Contohnya misalnya ambil satu nih. Yang kita ambil misalnya kamu ngamatin daun sukun nih. Kamu gambar nih daun sukun. Nah, kemudian kamu amati, kamu analisa. Apa sih yang indah dari daun sukun ini? Unsur apa yang ada gitu ya? Prinsip apa yang mau kamu tekankan di sini? Oh, teksturnya, unsur teksturnya begini loh, kasar gitu. Banyak banget yang bisa kamu kembangkan. Ya, jadi jangan patah semangat gitu. Walaupun tidak di sekolah, hanya di rumah saja, bukan berarti kreativitas kita tidak dikembangkan ya. Jadi selamat belajar, jangan lupa tetap di rumah jaga kesehatan, makan makanan bergizi. Itu saja dari Bapak, selamat mengerjakan. Jangan lupa berdoa. Oke.